Jemaat, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya dalam ibadah hari ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja serta mensyukuri rahmat dan kuasa-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Yance Tonapa MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku yang terkasih, kita akan habiskan ibadah kita dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga berkata buat kita, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas,
hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalahan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mohon saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus untuk mempersiapkan Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Disiapkan kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, marilah kita memohon petunjuk Roh Kudus. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan ajarkan kami dengan penuh ketaatan memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada pengukuhan itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu itu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu diserta kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Kita bersyukur kepada Kepala Gereja Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan kita menikmati anugerah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah selalu diberikan kesehatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah kamulah surat Kristus yang terbuka. Pertanyaan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, adalah bagaimana perasaan saudara ketika kita sudah melayani di gereja Tuhan? Kemudian ada pembicaraan-pembicaraan di luar sana atau tanggapan-tanggapan dari orang menyangkut pelayanan kita. Ada yang meragukan kualitas pelayanan kita, ada juga yang melecehkan kita, ada juga yang menfitnah kita, dan sebagainya. Setiap pribadi pelayan Tuhan pasti memiliki respon yang berbeda-beda ketika mendengar, ketika menerima kenyataan itu. Ada yang marah, ada yang mungkin yang kecewa. Mungkin saja ada orang yang kemudian mengundurkan diri, meninggalkan pelayanan karena tidak tahan menghadapi dinamika yang dihadapi dalam bergereja. Mungkin juga ada yang tenang, mungkin ada juga yang sabar dan sebagainya. Itu setiap pribadi-pribadi tentunya memiliki respon masing-masing. Tapi respon yang baik adalah ketika kita ditempatkan Tuhan sebagai pelayannya di gerejanya,
maka ingatlah bahwa setiap tanggapan negatif atau positif yang kita terima, kita tetap fokus pada pelayanan hanya untuk Tuhan. Sebab kalau kita kemudian lari mengundurkan diri, itu artinya kita sekedar bekerja, bukan untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga, kita akan menjumpai suatu realita kehidupan pelayanan Paulus. Realitas seperti apa dalam dunia pelayanannya? Dia juga mengalami apa yang disebut namanya fitnaan. Dia juga mengalami situasi yang tidak mengenakan. Ada orang yang mengatakan kepada Paulus bahwa dia hanya sekedar mencari keuntungan. Dia sekedar hanya mencari popularitas, ingin dipuji dan sebagainya. Itu dilakukan oleh warga jemaat di kota Korintus pada saat itu. Apa yang membuat warga Korintus, sebagian warga Korintus mengatakan itu kepada Paulus? Karena mereka dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu ini hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Korintus yang hendak merusak tatanan persekutuan, dan sebenarnya hendak mengambil tempat, ingin memposisikan dirinya supaya dia yang dipuji di sana. Pengajar-pengajar palsu ini hadir hendak merusak akan tatanan pelayanan yang sudah dihadirkan oleh Paulus. Tuhan memakai Paulus, tetapi dia masih diragukan oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa Paulus sebenarnya bukan seorang rasul. Dia hanya ingin menikmati popularitas di jemaat. Tentunya ketika saudara dan saya menghadapi realitas seperti ini, seperti saya katakan dari awal, kita memiliki respon masing-masing. Tapi bagaimana respon Paulus ketika dia menghadapi kenyataan itu, Bapak Ibu Saudara? Respon Paulus, dia justru memberikan pencerahan sekaligus mengklarifikasi akan keberadaannya sebagai pelayan Tuhan. Catatan pertama, pencerahan dan klarifikasi Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, bahwa kehadiran dia di jemaat Korintus hanya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain. Dia tidak memiliki motivasi untuk dipuji, tapi justru dia hadir di situ hendak menumbuh kembangkan iman dan pemberitaan Injil Kristus. Yang kedua, saudaraku, kehadiran jemaat Korintus itu membuktikan bahwa Tuhan memberkati, Tuhan membimbing Paulus sehingga jemaat Korintus ada. Kesanggupan Paulus menghadirkan jemaat Korintus tidak lepas dari anugerah Tuhan. Perhatikan saudaraku dalam ayatnya yang kelima dalam bacaan kita. Kemudian ayatnya yang selanjutnya dikatakan bahwa jemaat Korintus hadir, itu membuktikan bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus. Nyata hadir pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Paulus. Jadi ketika saudara-saudaraku gereja hadir di tengah-tengah kehidupan nyata, patut diperhatikan bahwa itu bukan karena kelebihan dari seorang pelayan Tuhan, tetapi hanya semata-mata alat Tuhan untuk menghadirkan gerejanya. Selanjutnya saudara-saudaraku, kalau kita menyimak baik-baik dalam bacaan kita, kalau kita melihat judul perikopnya adalah pelayan perjanjian baru. Paulus hendak menekankan sebenarnya bahwa pelayan perjanjian baru harus memiliki orientasi yang benar. Orientasi apa? Bahwa Injil Kristus itulah yang diberitakan, bukan hukum Taurat. Injil Kristus itu yang menjadi tujuan utama untuk memperkaya akan anugerah keselamatan Tuhan.
bukan yang lainnya. Nah, karena itu saudara-saudaraku patut dipahami dengan baik apa yang dimaksud dengan surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka hendak menandakan bahwa kehadiran warga jemaat harusnya hidup dalam ketaatan hanya kepada Yesus Kristus. Kehadirannya harus diperlihatkan melalui keteladanannya, baik lewat tutur kata maupun juga dalam tindakan nyata. Supaya ketika orang menyaksikan jemaat-jemaat yang dihadirkan Tuhan, khususnya kita sebagai warga jemaat GPIB Manus Pratma, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Nyatakan itu lewat cara, sikap hidup kita. Sehingga surat Kristus yang terbuka itu mampu menjadi magnet bagi setiap orang-orang yang menyaksikannya. Surat Kristus yang terbuka juga hendak memperlihatkan kepada kita bahwa kita sebagai presbiter yang hadir di tengah-tengah pelayanan bergereja harusnya hidup jauh menimbulkan apa yang disebut namanya perpecahan. Surat Kristus terbuka sebagai presbiter harusnya jauh menimbulkan yang namanya fitnah. Sebaliknya, surat Kristus terbuka sebagai presbiter harusnya setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun persoalan yang kita temui dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan pelayanan bersekutu, fokuslah kepada pelayanan kepada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sebagai surat Kristus yang terbuka, sebagai warga jemaat, sebagai presbiter, unit-unit misioneri yang dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di gerejanya, kita adalah alat. Kita dipakai Tuhan bukan untuk mendapatkan puji-pujian, bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kita dipakai Tuhan sebagai sarana menyatakan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan bagi kehidupan kita. Respon kita adalah bagaimana kita terus menjadi surat-surat yang terbuka lewat sikap dan perilaku kita. Ingat saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semakin kita membesarkan Kristus dalam kehidupan gerejanya, semakin Kristus akan nyata dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya saudaraku, semakin kita membesarkan diri kita, membesarkan diri saudara-saudara masing-masing, maka Kristus semakin samar dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan iman kita. Belajarlah untuk tunduk setia kepada Tuhan. Belajarlah untuk tidak mencari keuntungan dan puji-pujian dalam kehidupan berpelayanan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus sahabatku,
Saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri karena kita bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja dimanapun kita berada, asalkan kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Berkati gerejamu ya Tuhan di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih Jemaat Immanuel Supratman, dengan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan, khususnya dalam penggunaan media teknologi. Tuhan kiranya menyempurnakan semua. Tuhan kiranya juga yang menunjang baik daya dan dana, serta menopang gerejamu di tengah tantangan yang dihadapinya. Bersama-sama dengan Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja Yayasan Kristen dalam koordinasi pelayanan dalam misi Kristus, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Hamba-Mu juga mau mendoakan Bapa di sorga akan keberadaan jemaat Tuhan, para presbiter unit misioner di tempat ini, dengan berbagai kegiatan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, ajarkan mereka taat setia kepada Tuhan. Bersama-sama dengan unit misioner, para pekerja-pekerja gereja di tempat ini bersinergi untuk menghadirkan pelayanan yang baik. Tuhan memberkati kehidupan mereka, kebutuhan hidup mereka, kesehatan mereka semua. Memberkati mereka tak kalah mereka menghadapi berbagai pergumulan. Kami mendoakan mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan hidup mereka. Mereka yang bergumul Tuhan topang, mereka yang bersuka cita ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Khususnya kami mendoakan orang-orang tua kami di masa tua mereka di berbagai tempat. Di jemaat ini Tuhan sendiri yang berkati dan kuatkan mereka bersama kehidupan keluarga mereka masing-masing. Mendoakan akan keberadaan Bapak Pendeta Sony, Pendeta David bersama dengan keluarga, dan juga kehadiran Vikaris Jonathan dalam turut mengambil bagian. Tuhan berkati karya pelayanan mereka dalam hidup rumah tangga mereka. Engkau juga memberkati hamba-Mu secara pribadi bersama keluarga. Tuhan topang dan kuatkan, sukacitakan kami dalam setiap melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan akan keberadaan bangsa dan negara ini Tuhan, lewat pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah Nusa Tenggara Barat di kota Mataram ini. Biarlah Engkau memberkati agar kegiatan kehidupan kenegaraan berbangsa semuanya NKRI menjadi berkat bagi kesatuan bangsa dan negara ini. Bersama dengan aparat keamanan bergandengan tangan untuk mengatasi COVID. Kami juga mendoakan para petugas-petugas medis ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan yang prima, dan berkati hidup mereka. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus akan keberadaan vaksin corona yang sedang diuji di berbagai tempat. Engkau turut ambil bagian dengan belas kasihan menyempurnakan vaksin ini, sehingga vaksin ini dapat dipakai untuk mengatasi COVID dan badai corona dapat berlalu di muka bumi, khususnya di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami masing-masing ketika kami berjumpa dengan virus corona ini. Kami diberikan kekuatan imun yang luar biasa dari Tuhan. Kami dijauhkan dari virus, kami diberikan hati yang baik, pikiran yang baik untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.
sehingga dengan sinergi kami bersama-sama rakyat Indonesia dan pemerintah boleh berjalan dan sekaligus mengatasi COVID. Mereka yang berdampak COVID baik dari segi fisik, dari segi mental, psikis maupun ekonomi, Tuhan, Engkau datang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka semua, khususnya anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sepanjang hidupku
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah amat pengutusan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah dalam kehidupanmu keseharian, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.